杨家大院自征集令发布后便热闹非凡，每日仆人们穿梭往来，手捧丝绸、香薰与卷轴般的请柬。然而，在这般繁华背后，白帷垂挂的房间里，琳娜独自凝望窗外。窗外天色依旧如常，但于琳娜而言，这世界已不再如往昔般美好。自那日起，杨将军便限制了自己的一切行动。他不再被允许前往皇家图书馆，就连曾经是他避风港的梅花园，如今也日夜有2名卫兵把守。他每一步都显得沉重，仿佛整个宫殿已化作一座由黄金与条规构筑的巨大牢笼。琳娜知道父亲生气了，但最让她心痛的，并非愤怒，而是那份冷漠。杨将军不再亲切地叫她娜儿，而是林姑娘，仿佛在称呼一个陌生人。这天下午，琳娜被召到正殿，她的父亲正在那里审阅着即将参加选婿仪式的贵族名单。琳娜一进门，将军手中的木扇声就停了下来。你听到我的公告了吗？ Tanya Jenderal yang tanpa menoleh. 好啦，爸。 Jawab Lina pelan. 很好，那么做好准备，2周内，全国的王子们都将来到这座宅邸。我可不希望你给杨家丢脸。 Lina menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha berbicara dengan tenang. 爸爸，这样的话，您确定我会幸福吗？ Jenderal yang akhirnya menatapnya, tatapan seorang jenderal yang telah melihat perang dan kehilangan ribuan prajurit, namun tidak siap menghadapi air mata putrinya sendiri. 幸福并非一切，琳娜。 Katanya pelan tapi tegas. 荣誉更为重要。世人不在乎你的心意，但世人永远会铭记我们家族的名字。 Lina menunduk. 但我不求世人记住我，爸爸，我只想活出属于我自己的生命。 Sebuah hening panjang menggantung di antara mereka. Untuk sesaat, jenderal yang seperti hendak berbicara lagi. Tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia berbalik, menatap lukisan mendiang istrinya di dinding. 你和你妈妈一样倔强， Gumamnya lirih. 但你母亲最终也明白，爱情终究抵不过命运。 Lina menatap punggung ayahnya yang tegap namun tampak letih. Ia ingin mendekat, ingin memeluk, tapi jarak di antara mereka kini lebih lebar dari dinding istana manapun. Air mata jatuh tanpa suara. Sejak malam itu, Lina tidak lagi keluar dari kamarnya. Ia hanya menulis puisi di kertas bambu. Pato menatap bulan yang kini menjadi satu-satunya saksi kisah cintanya. 2 minggu kemudian menjadi seperti mimpi buruk bagi Lina. Setiap pagi, ia dipaksa mengenakan jubah sutra indah. Rambutnya disanggul tinggi dan dihiasi bunga giok yang berkilau. Lalu duduk anggun di aula utama bukan karena ia menginginkannya, tapi karena ayahnya memerintahkan demikian. Para pangeran dari berbagai penjuru negeri berdatangan satu persatu, membawa hadiah mahal, permata dari barat, kain dari selatan, hingga pedang berukir naga dari istana utara. Mereka menunduk sopan di hadapan jenderal yang dan menatap Lina dengan pandangan penuh kekaguman. Namun di balik senyum lembutnya, Lina hanya ingin pergi. Di kursi kehormatan, jenderal yang tampak tenang, namun dalam hatinya, ia menatap semua tamu itu bukan dengan rasa bangga, melainkan dengan hati yang masih bergejolak. Ia tidak ingin sembarang orang mengambil putrinya. Tetapi ia juga tidak ingin membiarkan Lina memilih seorang pria yang dianggapnya tidak pantas. Maka, alih-alih menerima lamaran begitu saja, jenderal yang memutuskan untuk menguji mereka. 你们来这里不仅是带来礼物，更是带着诚意。 Katanya lantang. 然而，成为杨家女婿，光靠贵族血统和花言巧语是不够的。我想看看你们当中谁真正具备领袖之心。 Para pangeran saling pandang. Beberapa mencoba tersenyum yakin, yang lain terlihat gugup. Lina menatap ayahnya diam-diam dari balik kipas sutra, menyadari bahwa ayahnya sedang menahan sesuatu di balik sikap tegasnya. Jenderal yang memerintahkan 3 ujian. Yang pertama, ujian keberanian. Para pangeran harus menunggang kuda, melalui lapangan pelatihan militer dan memanah sasaran yang berputar cepat. Yang kedua, ujian kebijaksanaan. Mereka diberi teka-teki klasik tentang strategi perang dan keadilan kerajaan teka-teki yang hanya bisa dijawab oleh mereka yang benar-benar paham tentang nilai dan kehormatan. Dan yang terakhir, ujian hati. Setiap pangeran diminta menulis 1 surat untuk Lina bukan dengan pujian, melainkan dengan alasan
Mengapa mereka ingin melindungi seorang wanita yang bahkan belum mereka kenal? Suasana aula menjadi tegang. Lina duduk diam, tangannya gemetar halus di atas pangkuannya. Ia tahu ayahnya sedang mencari seseorang yang sempurna, tapi tidak ada satupun dari mereka yang membuat hatinya bergetar. Baginya, setiap kata yang diucapkan para pangeran hanyalah gema kosong yang tak memiliki makna. Saat ujian terakhir selesai, jenderal yang mengumpulkan surat-surat itu dan membacanya satu persatu. Sebagian besar berisi kata-kata megah tentang kekuasaan, kehormatan, dan kemakmuran. Namun tidak satu pun yang menyinggung tentang cinta, tentang hati, tentang keberanian untuk tetap setia meski dunia menentang. Jenderal yang menghela napas panjang. Matanya menatap Lina yang kini menunduk lesu. 你自己看看，琳娜， Katanya dengan nada tenang namun menusuk. 世间所有男人都会赞美你，但能守护你的人寥寥无几。因此，请让父亲为你选择最好的那一个。 Lina menatap ayahnya dengan mata berkaca. 爸爸，我不需要世人眼中最优秀的人，我只想要一个愿意与我同行的人，无论我是谁。 Jenderal yang menatapnya lama, tapi tak menjawab. Tatapan itu dingin di permukaan, tapi di baliknya ada luka, yang dalam luka seorang ayah, yang mencintai, tapi tak tahu bagaimana cara menunjukkan cintanya tanpa melukai. Hari itu berakhir tanpa keputusan. Para pangeran kembali ke penginapan mereka, menunggu pengumuman hasil ujian, yang akan diumumkan 3 hari kemudian. Sementara itu, Lina menutup diri di kamarnya, menangis dalam diam, di bawah cahaya bulan, yang menembus kisi jendela. Hari yang ditunggu pun tiba, seluruh istana keluarga yang diselimuti kemegahan lentera merah tergantung di setiap sudut, kain sutra bergelombang di sepanjang aula, dan aroma dupa menguar lembut memenuhi udara. Para tamu dari keluarga bangsawan duduk berbaris rapi di sisi kanan dan kiri ruangan besar, sementara di tengah, jenderal yang duduk di kursi kehormatan, tampak megah dalam jubah emas dan hitam. Di sisi lain, Lina melangkah masuk dengan langkah perlahan, gaun putihnya berkilau di bawah cahaya lentera. Wajahnya ditutupi cadar tipis, namun tak ada satupun yang bisa menyembunyikan sorot matanya yang sendu. Setiap mata di ruangan itu tertuju padanya. Tapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Ia duduk di kursinya, di samping ayahnya, dan menunduk tanpa kata. Musik istana mulai mengalun, satu persatu para pangeran berdiri, membungkuk hormat, lalu memperkenalkan diri di hadapan jenderal yang mereka menyebutkan nama, gelar, dan silsilah keluarga panjang yang membosankan telinga Lina. Ia hanya tersenyum sopan, seperti boneka yang berlatih menahan perasaan. Namun di tengah barisan pelayan yang membawa nampan berisi teh dan buah, mata Lina tiba-tiba menangkap sesuatu, sebuah bayangan, gerakan yang tidak asing. Ia menatap lebih saksama, di antara belasan pelayan, berdiri seorang pria berwajah tenang. Mengenakan pakaian sederhana warna abu, kepalanya sedikit menunduk seperti pelayan lain. Tapi ada sesuatu dalam cara ia berdiri tegak namun lembut, seperti seseorang yang tak bisa menyembunyikan jati dirinya sepenuhnya. Dan saat pria itu mengangkat wajahnya untuk sesaat, mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti, lentera di atas bergetar lembu ditiup angin, musik istana yang megah tiba-tiba terdengar jauh, hanya ada dua pasang mata yang saling menatap dalam diam, Lina dan Wei Han. Lina menahan napas, dadanya berdebar kencang, tangannya yang menggenggam kipas sutra bergetar halus. Ia tidak percaya setelah semua yang terjadi, setelah dinding tinggi yang dibangun ayahnya, Wei Han ada di sini, dalam pesta yang dijaga ketat. Di tengah puluhan mata bangsawan dan prajurit, ia berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wei Han menunduk cepat, pura-pura fokus pada nampan di tangannya. Namun dalam sekejap tadi, cukup bagi Lina untuk tahu, ia tidak bermimpi, ia benar-benar datang. 魏汉，你为什么来这里？ Bisik Lina tanpa suara, jenderal yang menoleh sekilas ke arahnya. 琳娜，怎么了？ Tanyanya datar. Lina buru-buru menunduk. 没有，爸爸，只是有点头晕。 Jenderal yang tidak mencurigai apapun, ia kembali memanggil pangeran berikutnya untuk menunjukkan keahlian berpuisi di depan tamu, tapi Lina sudah tidak mendengarkan lagi, pikirannya melayang. Matanya berusaha mencari Wei Han di antara pelayan yang sibuk. Namun kini pria itu sudah tidak di tempat semula, entah kemana.
Entah bagaimana ia menghilang di tengah keramaian. Sementara musik istana kembali mengalun lembut, Lin Na hanya bisa menggenggam erat ujung jubahnya. Ada rasa takut, harap, dan rindu yang berbaur jadi satu, karena di tengah istana megah yang dikelilingi oleh para pangeran bergelar tinggi, hanya satu pria tanpa nama yang membuat hatinya hidup kembali.